We need to clean up the league with a better referee system and all young. Ini baru top Marco top. Niatnya Erick Thohir ingin kenalkan tim pelatih ke komite wasit PSSI. Erick Thohir dan tim pelatih malah terkejut melihat reaksi wakil komite wasitnya. Apa yang membuat mereka terkejut? Simak penjelasan lengkapnya. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Berkat Patrick Kluivert, anak keturunan Indonesia, Dean James siap terbang ke timnas Indonesia, bawa impian besar sejak kecil. Begini cerita hebatnya yang bisa menghentakkan dunia sepak bola. Simak penjelasan detailnya. Wow, bukan kaleng-kaleng. Kurniawan Dwi Yulianto rela tinggalkan Como FC demi Garuda Muda Nusantara. Begini keputusan spektakuler yang membuat dunia sepak bola terpukau. Simak penjelasan detailnya. Geger, Patrick Kluivert bertemu pelatih lokal kelima yang penuh misteri. Nama ini bukan siapa-siapa, tapi dapat kesempatan langka untuk gabung timnas Indonesia. Penasaran siapa? Simak berita selengkapnya. Kabar mengejutkan. Patrick Kluivert dan para asisten pelatih timnas Indonesia ketahuan makan nasi Padang pakai tangan, netizen heboh. Mereka selalu belajar budaya Indonesia. Apakah ini tanda timnas Indonesia akan lebih kuat dan semakin berkembang? Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru top Marco top. Niatnya Erick Thohir ingin kenalkan tim pelatih ke komite wasit PSSI. Erick Thohir dan tim pelatih malah terkejut melihat reaksi wakil komite wasitnya. Apa yang membuat mereka terkejut? Simak penjelasan lengkapnya. Kejutan tak terduga mewarnai pertemuan bersejarah antara Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan sosok legendaris Patrick Kluivert yang kini menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Bayangkan, saat Erick dengan bangga memperkenalkan Patrick bersama jajaran asisten pelatihnya yang hebat, Alex Pastoor, Gerald Van den Berg, dan Denny Lanzaat, kepada Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, semua mata langsung tertuju pada momen yang begitu menggetarkan. Erick yang bertekad memperkenalkan pelatih dan staf baru timnas kepada berbagai pihak penting di dunia sepak bola Indonesia tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Erick hendak memperkenalkan Patrick Kluivert, Yoshimi Ogawa justru melontarkan sebuah kalimat yang mengguncang. Ternyata, Ogawa tidak hanya tahu siapa itu Kluivert, tapi dia juga memiliki kenangan lama yang mengesankan dari masa lalu. Ogawa bahkan dengan antusias mengingat saat ia menyaksikan Kluivert bermain di Jepang saat usia Kluivert masih sangat muda, bahkan hingga mendalam mengenali para asisten pelatih timnas Indonesia. Saya ingat ketika Anda datang ke Shizuoka saat berusia 16 tahun, saya ada di stadion, kata Ogawa kepada Patrick yang langsung membuat Kluivert terkejut dan berkomentar, "Apa benar? Tapi saya mencetak gol kan?" Tidak hanya Kluivert, Ogawa juga mengingat dengan jelas karier gemilang Gerald Van den Berg saat bermain di Jubilo Iwata, Jepang, yang tentu saja membuat Erick Thohir terkejut besar. Bayangkan, bukan hanya Kluivert, tetapi seluruh jajaran pelatih timnas Indonesia ternyata memiliki kisah pribadi yang membangkitkan kenangan di Jepang. Hal ini semakin membuat Erick kaget karena begitu banyak kisah kenangan antara Ogawa dengan para pelatih timnas Indonesia yang selama ini tak ia ketahui. Namun, di balik kejutan itu, ada misi besar yang digulirkan Erick Thohir dan PSSI. Ogawa
bersama Pratap Singh yang datang dari India, dipercaya untuk membantu PSSI mereformasi sistem perwasitan Indonesia demi menciptakan liga yang lebih bersih dan terhindar dari masalah match fixing yang sudah lama menghantui sepak bola tanah air. Ogawa, yang sudah memiliki pengalaman panjang di AFC sebagai direktur perwasitan, kini mengabdikan dirinya penuh waktu di Indonesia untuk memperbaiki sistem tersebut. Erik pun mengungkapkan bahwa dengan adanya sosok-sosok berpengalaman seperti Ogawa dan Pratap, sepak bola Indonesia akan semakin maju dan terhindar dari segala bentuk kecurangan. Dengan kebersamaan dan kerjasama yang solid di antara semua pihak, Erik percaya sepak bola Indonesia akan semakin berkilau. Jika semua pihak sudah kompak, kerjasama akan semakin mudah dan sepak bola Indonesia pun akan semakin berkembang pesat, tutup Erik Thohir dengan penuh harapan. Ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Berkat Patrick Kluivert, anak keturunan Indonesia, Dean James siap terbang ke Timnas Indonesia, bawa impian besar sejak kecil. Begini cerita hebatnya yang bisa menghentakkan dunia sepak bola. Simak penjelasan detailnya. Bersiaplah, karena kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional yang pasti akan membuatmu terkejut. Sosok pemain muda yang kini merumput di Liga Belanda, Dean James, tiba-tiba mengungkapkan sebuah niat besar yang tak kalah luar biasa. Dia sangat terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Ya, kamu tidak salah dengar. Pemain berusia 24 tahun ini, yang saat ini menjadi andalan di posisi bek kiri untuk Go Ahead Eagles, mulai menunjukkan ketertarikan yang menggelora untuk mengenakan kostum Garuda. Dean bukanlah sosok sembarangan. Dengan catatan mengesankan 15 penampilan di Liga Eredivisie, ditambah dengan 1 gol dan 2 assist, dirinya sudah membuktikan kualitas yang tak bisa dianggap remeh. Pahlawan dari tim Go Ahead Eagles ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang membuatnya sangat dekat dengan tanah air. Saat berbicara soal kesempatan membela Timnas, Dean dengan tegas menyatakan kesiapan dirinya untuk melangkah lebih jauh dan bergabung dengan Timnas Indonesia suatu hari nanti. Meski begitu, Dean juga sangat bijaksana dalam mengambil langkah. Dia memilih untuk tetap fokus pada karir cemerlangnya bersama Go Ahead Eagles dengan tujuan mendapatkan lebih banyak menit bermain agar siap bertarung untuk skuad Garuda. Namun, bayangkan, peluang itu bisa jadi semakin besar karena Dean sangat eligible menurut FIFA untuk menjadi WNI. Dengan latar belakang keturunan yang sangat kuat dan belum pernah mencatatkan caps di Timnas Belanda Senior, pintu untuk membela Indonesia terbuka lebar. Sebagai tambahan, tak bisa dipungkiri bahwa adanya perubahan besar dalam tubuh Timnas Indonesia dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, semakin membuat situasi semakin memanas. Dean James menyambut positif kedatangan Kluivert yang membawa staf pelatih hebat seperti Alex Pastoor, Gerald Vandenberg, dan Danny Lanzat. Semua ini memunculkan harapan besar bagi Dean untuk mendapat kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia. Meskipun persaingan di posisi bek kiri kini semakin ketat dengan adanya pemain seperti Calvin Verdong dan Shane Patinama, Dean tetap yakin bahwa kedalaman skuad akan membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Dan yang lebih menarik lagi, ia mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa, dengan potensi tim yang luar biasa pula. Dean James, yang kini memendam mimpi besar untuk membela Timnas Indonesia, sepertinya hanya menunggu waktu untuk mewujudkan ambisinya. Maka, siap-siap saja. Sepertinya kita akan segera melihat pemain penuh potensi ini memperkuat Garuda di laga internasional. Wow, bukan kaleng-kaleng.
Kurniawan Dwi Yulianto rela tinggalkan Como FC demi Garuda Muda Nusantara. Begini keputusan spektakuler yang membuat dunia sepak bola terpukau. Simak penjelasan detailnya. Siap-siap terkejut. Kurniawan Dwi Yulianto, sosok legenda yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Timnas U20 Indonesia, baru saja membuat keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola. Dengan tekad baja dan semangat tak terhingga, Kurniawan memutuskan untuk meninggalkan jabatan bergengsi di Como FC, klub yang berbasis di Italia, demi kembali membela Garuda Muda di tanah air. Ini bukan keputusan biasa, melainkan langkah heroik yang mengundang decak kagum dari para pencinta sepak bola tanah air. Sejak bergabung dengan Como FC pada Agustus 2021, Kurniawan telah menunjukkan dedikasi luar biasa, berulang kali bolak-balik ke Indonesia untuk membantu Timnas U23 meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Namun kini saat PSSI kembali memanggilnya, Kurniawan merasa siap untuk kembali mempersembahkan segalanya bagi Timnas U20 Indonesia. Tak peduli harus meninggalkan karir gemilangnya di Eropa, baginya Timnas Indonesia adalah segalanya. Perjuangan ini sudah menjadi panggilan jiwa yang tak bisa ditangguhkan lagi. Kurniawan dengan bangga mengungkapkan rasa terima kasih kepada tokoh penting di PSSI yang telah memberikan kesempatan emas ini. Ia menegaskan siap memberikan yang terbaik untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia menjelang Piala Asia U20 2025 di Shenzhen, China. Tugas pertama yang menantinya adalah membawa Garuda Muda bersinar di ajang bergengsi ini dan mewujudkan impian besar untuk melaju ke Piala Dunia U20 2025. Di bawah asuhan Indra Syafri yang sangat menginginkan sosok pelatih penyerang, Kurniawan bakal menjadi kunci penting dalam meningkatkan kekuatan lini serang Timnas U20 Indonesia. Dengan persiapan matang dan target tinggi, Kurniawan Dwi Yulianto akan menyongsong tantangan besar yang memanas. Timnas U20 Indonesia kini menghadapi grup yang penuh tantangan di Piala Asia U20 2025 bersama Uzbekistan, Irak, dan Yaman. Apakah Kurniawan bisa mengubah nasib Garuda Muda menjadi juara? Semuanya akan terjawab di ajang akbar ini. Jangan lewatkan perjalanan luar biasa Kurniawan yang siap mengharumkan nama Indonesia di dunia sepak bola internasional. Geger, Patrick Kluivert bertemu pelatih lokal kelima yang penuh misteri. Nama ini bukan siapa-siapa, tapi dapat kesempatan langka untuk gabung Timnas Indonesia. Penasaran siapa? Simak berita selengkapnya. Gempar, pelatih legendaris. Patrick Kluivert tak kenal lelah dalam mencari dua sosok juru taktik lokal yang bakal mendampingi Timnas Indonesia meraih kejayaan internasional. Kini, Kluivert telah bertemu dengan 5 pelatih lokal dan yang terbaru, Andika Mulia, muncul sebagai nama misterius yang mengejutkan banyak pihak. Nama Andika mungkin tak seterkenal pelatih-pelatih sebelumnya seperti Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, atau Eko Purjianto, tetapi jangan salah, dia punya potensi besar yang bisa mengubah segalanya. Andika, meski bukan mantan pesepak bola profesional seperti yang lain, memiliki lisensi kepelatihan AFC-A yang sangat diakui, yang memungkinkannya untuk membantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Kariernya yang unik dimulai dari bawah, menjadi asisten pelatih Persijap Jepara di Liga 2 pada 2019-2000, lalu terus merangkak naik dengan pengalaman di berbagai klub seperti Persak Kebumen, PSM Makassar, dan Sulut United. Bahkan, ia pernah menjabat pelatih kepala sementara Persipal Palu di Liga 2 2023-2024, menunjukkan kualitas dan dedikasinya yang tak diragukan lagi. Kini, Andika Mulia berdiri di ambang pintu peluang besar, menjadi kandidat asisten pelatih Timnas Indonesia, bersaing dengan 9 pelatih lokal lainnya.
Meski banyak nama besar, Andika merasa bangga bisa mendapatkan kesempatan langka ini. Ia mengungkapkan betapa berharganya pengalaman bertukar pikiran dengan Patrick Kluivert dan asisten pelatih top Eropa seperti Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Ini adalah kesempatan luar biasa yang tak akan disia-siakan oleh Andika. Proses pencarian pelatih lokal yang dimulai pada 3-4 Februari 2025 semakin panas, dan pengumuman siapa yang akan dipilih untuk mendampingi timnas Indonesia semakin mendekat. Penasaran siapa yang akan terpilih? Andika Mulia ataukah pelatih lokal lainnya yang lebih terkenal? Semua akan terungkap dalam waktu dekat. Jangan sampai ketinggalan. Kabar mengejutkan. Patrick Kluivert dan para asisten pelatih timnas Indonesia ketahuan makan nasi Padang pakai tangan, netizen heboh. Mereka selalu belajar budaya Indonesia. Apakah ini tanda timnas Indonesia akan lebih kuat dan semakin berkembang? Tonton hingga selesai. Panas di jagat maya. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama para asisten pelatihnya Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald van den Burg tiba-tiba mencuri perhatian netizen setelah keciduk sedang makan nasi Padang dengan cara yang sangat unik, tanpa sendok atau garpu. Ya, mereka menikmati hidangan legendaris Indonesia ini dengan tangan kosong, dan video itu langsung meledak di sosial media, membuat para penggemar sepak bola Indonesia heboh. Dalam video yang diunggah akun resmi ex-Timnas Indonesia pada Rabu, 5 Februari 2025, mereka terlihat sangat antusias menyantap makanan pedas dan lezat tersebut, seolah sudah terbiasa dengan budaya makan tradisional Indonesia. Para pelatih timnas Indonesia ini tampil santai namun penuh semangat, menambah keseruan momen ini. Tak hanya Kluivert yang tampaknya baru kali pertama makan dengan tangan, tetapi juga Alex Pastoor yang menikmati setiap suapan dengan ekspresi puas, bahkan menuangkan ayam gulai ke atas piringnya lagi. Namun, yang paling menarik adalah Danny Lanzaat yang tampak sangat ahli, bahkan diduga sudah terbiasa makan menggunakan tangan, mengingat darah Maluku yang mengalir di tubuhnya. Reaksi dari netizen pun beragam, mulai dari yang penasaran apakah mereka akan ketagihan nasi Padang, hingga yang khawatir para pelatih asal Belanda ini bakal sakit perut karena kandungan santannya. Video yang telah ditonton lebih dari 275.000 kali ini tak hanya memikat perhatian, tetapi juga mengundang berbagai reaksi dan komentar lucu dari netizen Indonesia. Ada yang memperingatkan para pelatih bahwa terlalu banyak makan nasi Padang bisa membuat mereka terbiasa dan susah berhenti. Bahkan, ada yang bercanda menyebut mereka bakal berbahaya karena ketagihan. Tetapi, terlepas dari hal itu, unggahan ini tetap memancarkan energi positif yang membuat netizen semakin yakin bahwa timnas Indonesia akan siap tempur. Apalagi dengan kehadiran Kluivert dan para asistennya yang sedang mempersiapkan tim merah putih. Setelah menikmati hidangan khas Indonesia ini, Kluivert dan tim asisten pelatihnya semakin bertekad untuk fokus pada tugas besar mereka, mempersiapkan timnas Indonesia agar dapat tampil maksimal di berbagai kompetisi internasional mendatang. Mereka juga telah memulai dengan memantau langsung pertandingan Liga 1 dan melakukan wawancara dengan sejumlah pelatih lokal. Semua ini semakin menambah rasa penasaran. Apakah gaya makan unik mereka ini akan membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia? Kita tunggu saja. Kabar mengejutkan. Cedera menghantui timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia U20 2025. Welber Jardim terancam absen, tapi ada harapan. Apakah harapan itu? Simak penjelasan detailnya. Terungkap,
Ada kabar mengejutkan yang datang menghampiri timnas U20 Indonesia menjelang pertandingan penting mereka di Piala Asia U20 2025. Salah satu pemain andalan Welber Jardim terancam kehilangan peluang tampil gemilang setelah mengalami cedera serius di pinggul. Pelatih Indra Syafri pun langsung memberi update terkini mengenai kondisi sang pemain yang kini tengah bergulat dengan waktu untuk kembali fit. Meskipun cedera tersebut bukan masalah besar, namun Welber Jardim jelas akan merasakan dampak besar jika kondisinya belum sepenuhnya pulih tepat waktu. Semua mata kini tertuju pada pemulihannya yang bakal menjadi penentu dalam perjalanan timnas U20 Indonesia. Indra Syafri mengungkapkan bahwa cedera ini didapat Welber Jardim setelah turnamen internasional di Sidoarjo, Jawa Timur, selesai dan langsung menjalani serangkaian pemeriksaan intensif di Medical Sports Center. Meski hasilnya menunjukkan bahwa kondisinya semakin membaik, Welber Jardim masih belum pulih 100%. Indra memastikan bahwa cedera pinggul ini sedikit mengganggu. Namun ia juga memberi kabar baik bahwa hampir semua pemain sudah siap tempur dengan 99% kesiapan fisik tim yang mengesankan. Sementara itu, kabar baik datang dari pemain lainnya, Jens Raven, yang sempat mengalami cedera kaki, namun kini sudah sepenuhnya pulih dan siap kembali memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia kini tengah mempersiapkan diri secara maksimal di Jakarta hingga 8 Februari 2025 sebelum mereka terbang ke Shenzhen, China untuk bertarung habis-habisan di grup C melawan Uzbekistan, Irak, dan Yaman. Walaupun ada sedikit kendala, semangat timnas U20 Indonesia tetap membara dan mereka siap membuktikan bahwa cedera bukan halangan untuk meraih prestasi luar biasa di Piala Asia U20 2025. Kabar gembira, Cyrus Margono akhirnya temukan pelabuhan baru di Liga Kosovo. Hijrah ke klub elit KF Dukakjini, ini bisa jadi babak baru yang mengguncang kariernya. Apakah dia bisa berkembang? Simak penjelasan detailnya. Sebuah kabar bombastis baru saja menghentak dunia sepak bola Indonesia. Cyrus Margono, kiper muda asal Indonesia, akhirnya menemukan klub baru setelah sekian lama terombang-ambing tanpa kabar. Setelah dilepas oleh Panathinaikos pada Juli 2024 dan menghilang dari peredaran, kini ia resmi bergabung dengan klub elit Liga Kosovo, KF Dukakjini. Luar biasa. Ini adalah awal babak baru yang penuh harapan dalam kariernya yang sempat terancam redup. Dengan status sebagai warga negara Indonesia, WNI yang baru, publik seolah kehilangan jejak dari sang kiper, yang bahkan sempat membuat akun media sosialnya sepi tanpa kabar. Namun, setelah berbulan-bulan menanti, Februari 2025 akhirnya membawa angin segar bagi Cyrus Margono. KF Dukakjini, klub yang tidak bisa dianggap remeh di Liga Kosovo, menyambutnya dengan hangat melalui sambutan di media sosial resmi mereka yang menuliskan, "Selamat bergabung Cyrus Margono." Pihak klub belum mengungkapkan durasi kontraknya, namun ini adalah kesempatan emas bagi kiper berusia 23 tahun tersebut untuk membuktikan kapasitasnya di kancah sepak bola Eropa. KF Dukakjini, yang saat ini menghuni posisi ke-7 klasemen sementara, memiliki sejarah gemilang termasuk gelar juara Liga Kosovo pada 1993-1940 dan penampilan mereka di kualifikasi UEFA Conference League musim lalu. Dengan stadion yang mampu menampung 3.000 supporter, KF Dukakjini adalah tempat yang ideal bagi Cyrus untuk meraih banyak menit bermain dan mengembangkan bakatnya. Apakah ini akan menjadi awal dari perjalanan gemilangnya di Eropa? Semua mata kini tertuju padanya, berharap ia bisa membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional.
Inilah bocoran mengejutkan Indra Syafri tentang lawan-lawan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Strategi jitu siap ditetapkan dengan detail. Akhirnya kemenangan perdana jadi target utama. Dan semoga Garuda Muda bisa terbang tinggi di Piala Asia ini. Mari kita dukung Timnas muda ini. Guncangan besar di dunia sepak bola. Pelatih legendaris Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, baru saja membocorkan rahasia besar tentang kekuatan lawan-lawannya di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina. Dalam fase grup yang sangat menantang, Timnas U20 Indonesia akan bertarung habis-habisan melawan tim-tim tangguh seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Tak ada yang bisa dianggap remeh. Dan Indra Syafri sudah mengantongi semua informasi penting yang diperlukan untuk menghadapi lawan-lawan ini. Dengan penuh percaya diri, pelatih yang sukses membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 ini siap memimpin pasukannya ke kemenangan perdana. Indra Syafri mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk mempelajari kekuatan masing-masing lawan dan mengumpulkan informasi yang sangat dibutuhkan. Iran, yang menjadi lawan pertama pada 13 Februari 2025, menjadi tantangan berat yang harus dilibas habis oleh Timnas U20 Indonesia. 3 hari setelahnya, Uzbekistan dan Yaman akan menjadi rintangan lain yang harus ditaklukkan. Indra Syafri pun menekankan bahwa setiap pertandingan di fase grup sangat vital dan tidak ada lawan yang boleh dianggap lebih kuat atau lebih lemah. Namun, di balik segala persiapan luar biasa itu, Indra Syafri juga mengingatkan satu hal penting. Kondisi fisik pemain. Timnas U20 Indonesia harus tetap bugar dan prima selama turnamen agar strategi yang disusun bisa dijalankan dengan sempurna. Kita harus piawai dalam merancang strategi berturnamen, ujarnya, mengisyaratkan bahwa setiap detail dalam simulasi latihan sangat penting agar para pemain siap dengan segala kemungkinan. Indra Syafri juga mengingatkan para pemain untuk tetap fokus dan bersemangat. Kemenangan melawan Iran sangat penting untuk membuka jalan menuju kesuksesan lebih jauh di Piala Asia U20 2025. Dengan motivasi yang tinggi, semua pemain diminta untuk tampil maksimal dan tidak menganggap enteng lawan siapapun. Sepertinya, perjalanan Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 akan sangat seru dan penuh kejutan. Wow, ini baru top Marco Top. Bukan kaleng-kaleng, inilah bocoran mengejutkan kriteria pemain yang bakal dipanggil Kluivert ke Timnas Indonesia. Siap-siap. Ada kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan semoga Timnas Indonesia kesayangan kita bisa mengalahkan semua lawannya di sisa pertandingannya. Guncang dunia sepak bola Indonesia kini bergemuruh dengan informasi yang sangat menegangkan tentang pemilihan pemain untuk Timnas Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert, sang pelatih legendaris asal Belanda, tidak akan main-main dalam memilih para pemain yang akan memperkuat skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa Kluivert hanya akan memilih pemain berdasarkan kualitas tingkat dewa yang mereka miliki, tanpa memandang apakah pemain tersebut berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Ini adalah perubahan besar yang sangat mengguncang, karena komposisi pemain Timnas Indonesia yang sebelumnya sudah terbangun bisa berubah drastis. Kluivert kini tengah memantau setiap pergerakan pemain Indonesia dengan sangat seksama, dan siap mengejutkan kita dengan pilihan-pilihannya yang sangat tajam. Sumarji menegaskan bahwa pemain yang benar-benar memiliki kualitas terbaiklah yang akan menembus skuad utama Timnas. Jadi bayangkan saja betapa ketatnya persaingan yang akan terjadi antar pemain.
Semua akan berlomba-lomba menunjukkan kualitas luar biasa mereka untuk memikat hati sang pelatih. Sumarji dengan tegas memastikan bahwa Kluivert tidak memandang asal-usul pemain. Yang penting adalah kualitas yang mereka tunjukkan di lapangan. Bahkan jika pemain diaspora memiliki nama besar, namun jika pemain lokal Indonesia mampu menunjukkan kualitas yang lebih fantastis, Kluivert akan memilih pemain lokal tanpa ragu. Persaingan sehat antar pemain pun akan semakin memanas karena hanya pemain dengan kualitas luar biasa yang akan berada di skuad inti timnas Indonesia. Tapi, bukan berarti pemain lokal kita kurang bersaing. Sumarji percaya penuh bahwa pemain-pemain lokal Indonesia punya kemampuan dan pengalaman untuk bersaing ketat dengan para pemain diaspora. Mereka siap bersinar dan menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia tidak kalah dengan pemain-pemain asing. Dan satu hal yang paling penting, semangat juang dan tekad para pemain tidak perlu diragukan lagi. Mereka berjuang dengan sepenuh hati untuk mengharumkan nama bangsa di ajang terbesar sepak bola dunia. Dengan semangat yang membara, Sumarji menutup dengan keyakinan bahwa seluruh elemen pendukung timnas Indonesia akan terus memberi dukungan penuh. Kami akan berjuang untuk negara dan kami ingin memberi yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan kalian sangat berarti, katanya dengan penuh semangat. Ini adalah waktu yang sangat krusial bagi sepak bola Indonesia dan semuanya kini bergantung pada kualitas dan perjuangan tanpa henti para pemain timnas. Wow, ini baru mantap. Keputusan besar Sandy Walsh. Di tahun 2025, dia akan pindah klub. Jadi peluang karier emasnya bisa gabung FC Twente dan berduet dengan Mace Hilgers di Eropa. Akankah ini bisa jadi batu loncatan yang baik buatnya? Simak penjelasan detailnya. Bursa transfer musim dingin memang telah ditutup, tetapi satu nama mengguncang dunia sepak bola. Sandy Walsh, bintang yang kini sedang kesulitan mendapatkan tempat di klub Liga Belgia, KV Mechelen, ternyata memiliki peluang luar biasa yang bisa mengubah arah kariernya dalam sekejap. Walau tidak ada lagi pergerakan transfer pemain pada musim dingin ini, kabar mengejutkan menyebutkan bahwa gelandang 29 tahun ini bisa melangkah menuju klub besar asal Belanda, FC Twente. Inilah saat yang bisa menjadi titik balik yang sangat krusial untuk karier gemilang Sandy Walsh yang tengah terancam terperosok. Walsh, yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada bulan Maret 2025 ini, telah mengalami kesulitan besar di Mechelen, hanya tampil dalam 7 pertandingan musim ini, dan tidak pernah sekalipun menjadi starter di kompetisi domestik. Bayangkan, meskipun sudah bermain sepanjang musim, ia hanya diberi kesempatan sekali untuk tampil sebagai starter dalam laga Crocky Cup kontra Beerschot pada Desember lalu. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025 memberi peluang besar bagi Walsh untuk mencari tantangan baru dan klub yang lebih besar. Dan ternyata, FC Twente sudah melirik sang pemain untuk menjadi rekan setim Mace Hilgers di Belanda. Tapi, tunggu dulu. FC Twente bukan satu-satunya klub yang tertarik dengan Walsh. Setelah menghabiskan seluruh kariernya di Belgia bersama KRC Genk, Zulte Waregem, dan KV Mechelen, kini Sandy Walsh memiliki peluang besar untuk merambah ke luar negeri, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika Walsh memutuskan untuk bergabung dengan FC Twente, ini bukan sekadar pindah klub biasa, melainkan langkah besar menuju level lebih tinggi. Mengingat FC Twente kini berlaga di Liga Eropa. Sementara KV Mechelen terjebak di papan bawah Liga Belgia, ini bisa menjadi peningkatan karier yang spektakuler untuknya. Apakah Sandy Walsh akan segera memulai babak baru yang lebih gemilang di luar Belgia? Waktu yang akan menjawab.